Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Sahristia dari kelas 11 TETL 3 absen 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Habibi dari kelas 11 TTL 3 absen 4. Perkenalkan, nama saya Renovana Gustana Putra dari kelas 11 absen 18. Perkenalkan, nama saya Revalda Webriya Diatmika dari kelas 11 TTL 3 nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Sahlul Ahmad Iromi dari kelas 11 Listrik 3 absen 27. Perkenalkan, nama saya Tirta Bayu Ayudi dari 11 TTL 3 absen 32. Sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan produk. Berikut penjelasannya. Penetapan jenis proses produksi dan penentuan jumlah produk. 1. Penetapan jenis proses produksi. Penetapan jenis produksi dapat dilakukan berdasarkan aspek tertentu, yaitu sebagai berikut. A. Jenis proses produksi berdasarkan hasil produk. Jenis produksi dapat dibedakan berdasarkan hasil produksinya, yaitu barang setengah jadi dan barang jadi. 1. Proses produksi setengah jadi, yaitu proses produksi yang menghasilkan produk yang belum dapat dimanfaatkan oleh konsumen. 2. Proses produksi barang jadi, yaitu proses produksi yang menghasilkan barang siap pakai oleh konsumen. Produk yang dihasilkan melalui proses ini dibagi menjadi 2, yaitu barang produksi tahan lama dan barang produksi yang tidak dapat tahan lama. B. Jenis proses produksi berdasarkan wujud produksi. Dalam bidang manufaktur dan rekayasa, jenis proses produksi berdasarkan wujud produksi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Proses produksi kimiawi. 2. Proses produksi perubahan bentuk. 3. Proses produksi perakitan. C. Jenis proses produksi berdasarkan bahan mentah. Jenis proses produksi berdasarkan bahan mentah dibedakan menjadi proses produksi analitik dan sintetik. 1. Proses produksi analitik, yaitu proses produksi yang mengolah satu jenis bahan yang baku untuk dijadikan berbagai produk. 2. Proses produksi sintetik, yaitu proses produksi yang mengolah berbagai jenis bahan baku untuk dijadikan suatu produk lain. 2. Penentuan jumlah produksi. A. Tahapan penentuan jumlah produksi. 1. Menentukan nilai permintaan tahunan untuk produk yang diproduksi. 2. Menentukan biaya pemesanan. 3. Menentukan biaya penyimpanan. 4. Menentukan biaya produksi periode akhir. 5. Menghitung jumlah produksi ekonomis. 6. Mengevaluasi hasil jumlah produksi. 3. Pertimbangan penentuan jumlah produksi. A. Permintaan pasar. B. Kapasitas produksi. C. Persediaan. D. Proses produksi. E. Analisis biaya. F. Proyeksi penjualan. 4. Dampak kesalahan menentukan jumlah produksi. A. Kekurangan jumlah barang produksi. B. Kelebihan jumlah produksi. C. Mengurangi laba perusahaan. Penetapan desain atau rancangan produk. Desain adalah rancangan atas sesuatu yang akan dibuat. Biasanya berwujud gambar 2 dimensi, Guimatra yang akan diwujudkan dalam bentuk benda 3 dimensi trimatra. 1. Prinsip desain prototipe. Prototipe atau prototipe adalah versi awal dari suatu sistem atau produk yang berfungsi memberikan ide bagi para pengembang dari versi awal yang berupa desain atau rancangan menjadi versi akhir yang berupa bentuk nyata. A. Harmoni. 1. Harmoni garis dan bentuk. 2. Harmoni dalam ukuran. 3. Harmoni tekstur dari permukaan produk. 4. Harmoni warna. B. Proporsi. Proporsi merupakan hubungan proporsional antara suatu elemen dengan elemen lainnya. 1. Memperhatikan dimensi ukuran suatu elemen. 2. Memproporsionalkan ukuran antara miniatur dan objek nyata. 3. Menempatkan elemen pendukung. C. Keseimbangan. 1. Keseimbangan simetris, yaitu apabila elemen desain yang berada pada sisi kiri dan sisi kanan atau depan dan belakang sebuah desain memiliki jarak yang sama dari pusat desain. 2. Keseimbangan asimetris,
yaitu apabila elemen-elemen desain yang berada pada sisi kiri dan sisi kanan suatu produk memiliki jarak yang tidak sama dari pusat desain. D. Irama atau ritme. 1. Repetisi bentuk untuk menimbulkan pergeseran yang memindahkan pandangan mata dari objek yang satu ke objek yang lain. 2. Peralihan gradasi ukuran bentuk dari objek berukuran besar menuju objek berukuran kecil atau sebaliknya. E. Aksen. 1. Menggunakan warna dengan kontras yang berbeda secara signifikan sebagai warna untuk elemen pusat perhatian. 2. Memberi elemen pusat perhatian bentuk yang unik atau berbeda dengan elemen-elemen pendukung lainnya agar terlihat lebih menonjol. 3. Menggunakan latar belakang yang sederhana supaya elemen pusat perhatian dapat menonjol dengan mudah. 2. Jenis desain prototipe. A. Prototipe visual. B. Proof of concept. C. Prototipe presentasi. D. Prototipe praproduksi. 3. Tahapan pembuatan desain prototipe. A. Pendefinisian produk. B. Perencanaan prototipe. C. Prototipe rekayasa. D. Prototipe produksi. E. Qualified production item. F. Alat peraga. D. Proses pembuatan prototipe. Setelah suatu produk ditetapkan, biasanya proses selanjutnya adalah pembuatan prototipe produk tersebut. 1. Alur kerja pembuatan desain prototipe. Desain produk merupakan suatu proses untuk menentukan ciri-ciri, karakteristik, dan fitur yang khas dari produk. A. Pengembangan ide. Pengembangan ide produk dapat timbul dari dalam perusahaan ataupun luar perusahaan. Berikut metode-metode penggalian ide dari luar perusahaan. 1. Riset pasar, yaitu proses menggali ide dengan cara menghimpun informasi dari konsumen guna menelaah dan mengeksplorasi permintaan ataupun kesukaan konsumen. 2. Pembandingan, yaitu proses menggali ide dengan membandingkan produk yang dihasilkan dengan produk yang populer dari perusahaan pesaing. 3. Rekayasa balik, yaitu proses menggali ide dengan cara membeli produk pesaing dan membongkarnya untuk melihat cara kerja secara detail. B. Penyaringan produk. Penyaringan produk dilakukan dengan data yang diperoleh dari pengumpulan informasi pada langkah penggalian ide. C. Desain awal dan pengujian. Ketika prototipe telah terwujud, langkah berikutnya adalah melakukan uji teknis. Hasil pengujian teknis digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengubah desain produk yang diperlukan. D. Desain akhir. Desain akhir adalah fase perancangan terhadap tahap akhir yang menguraikan spesifikasi produk akhir. 2. Teknik pembuatan prototipe. Setelah desain sudah dirancang, langkah berikutnya adalah pembuatan prototipe. A. Physical prototyping. Sesuai dengan namanya, physical prototyping adalah teknik pembuatan prototipe yang bersifat fisik atau nyata. Satu. Interaksi kebandaan, yaitu interaksi melalui kontak langsung dengan prototipe fisik. 2. Bersifat nyata, yaitu sifat dari prototipe tersebut yang dapat dirasakan secara fisik oleh pengguna seperti diraba, dipegang, dan dirasakan. 3. Berdampak emosi, yaitu komponen afektif dari pengalaman pengguna yang mempengaruhi perasaan pengguna antara lain kenikmatan, kesenangan, kepuasan, dan estetika. D. Digital prototyping. Sejak era 1980-an, pembuatan desain prototipe mengalami kemajuan pesat. Umum digunakan dalam perancangan prototipe antara lain sebagai berikut. 1. Corel Draw adalah software yang memungkinkan untuk membuat dan melakukan editing gambar vektor. 2. 3ds Max adalah software yang memungkinkan perancang untuk membuat dan melakukan editing gambar 3 dimensi. 3. AutoCAD adalah software yang digunakan untuk mendesain dan baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. 3. Diverifikasi prototipe produk
Diversifikasi adalah upaya untuk menghasilkan keanekaragaman pada produk yang dihasilkan supaya perusahaan tidak tergantung terhadap suatu produk saja serta menjangkau pasar yang lebih besar. A. Desain teknik. Prototipe adalah desain teknik umumnya memiliki tujuan dan fungsi yang luas untuk memverifikasi dan memvalidasi asumsi suatu produk yang akan dibuat. B. Human Computer Interaction. Dalam bidang Human Computer Interaction, proses prototyping memberikan peran interaksi menyeluruh. C. Design Thinking. Perancangan prototipe dalam design thinking mengambil peran yang berbeda. D. Pengembangan perangkat lunak. Layaknya pada bidang Human Computer Interaction dan Design Thinking, prototipe dalam pengembangan perangkat lunak memiliki peran menyeluruh dalam proses pengembangannya. Pada bidang pengembangan perangkat lunak, proses pengembangan prototipe akan sangat efektif dan efisien karena perangkat lunak merupakan program yang tidak berwujud fisik. Pengujian prototipe. Pengujian prototipe dilakukan setelah proses perencanaan ide, bekerja dan mewujudkan produk dalam bentuk prototipe selesai. Metode pengujian prototipe. Pengujian prototipe dapat dilakukan dengan berbagai metode yang berbeda tergantung aspek apa saja yang ingin diuji. Merupakan beberapa metode yang dilakukan untuk menguji prototipe produk. Pengujian fungsional. Pengujian fungsional adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui fungsi prototipe dan biasanya dilakukan oleh tim kerja yang bertugas menyelesaikan prototipe suatu produk. Validasi ahli. Validasi ahli merupakan metode pengujian prototipe yang menggunakan bantuan dari pihak yang ahli dalam jenis bidang prototipe yang dibuat. Teknik penilaian tim ahli. Pengujian prototipe. Pada tahapan pengujian penilaian ahli dapat dilakukan dengan berbagai metode. Secara garis besar, penilaian ahli dapat dikelompokkan menjadi dua metode utama: opini dan masukan ahli. Uji sertifikasi produk. Uji konsumen. Uji konsumen dapat dilakukan dengan mengajak konsumen untuk mencoba, merasakan, menilai, dan memberikan tanggapan terhadap produk yang dibuat. Pengujian prototipe tentunya berbeda di berbagai macam bidang. Pada satu bidang yang sama pun, proses pengujian prototipe juga dapat berbeda tergantung produk yang didesain. Berikut beberapa contoh proses pembuatan dan pengujian prototipe di bidang teknologi, manufaktur, dan rekayasa. Pengujian prototipe bidang teknik permesinan. Pada bidang teknik permesinan, pembuatan prototipe difokuskan pada proses produksinya dengan melakukan pekerjaan pada bahan, barang baku ataupun setelah jadi, serta proses perakitannya menjadi satu kesatuan. Penghitungan biaya produksi. Biaya produksi merupakan jumlah semua biaya yang digunakan untuk memproses bahan mentah menjadi produk jadi. Penghitungan biaya produksi penting dilakukan sebelum produksi supaya perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan biaya guna menghasilkan pendapatan maksimum dan meminimalkan kerugian. 1. Biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya bahan baku serta komponen-komponen tambahan yang dikeluarkan dalam proses produksi. A. Persediaan bahan baku produksi. Bahan baku merupakan bahan dasar yang dimanfaatkan pada proses produksi untuk dijadikan produk baru. 1. Bahan baku langsung. 2. Bahan baku tidak langsung. 3. Produk atau komponen yang dibeli. 4. Barang dalam proses. 5. Barang jadi. B. Prosedur pengadaan bahan baku. 1. Pembelian bahan baku yang digunakan untuk proses produksi dilakukan dengan memesan bahan agar stok tidak kurang sewaktu proses produksi. 2. Permintaan dan pengeluaran. Persediaan bahan baku yang diawali dari bagian produksi melakukan permintaan bahan baku kepada pihak bagian gudang. 3. Produksi menulis bukti permintaan barang yang diserahkan kepada bagian gudang. 4. Bagian gudang
menyediakan barang berdasarkan bukti permintaan barang. 2. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau lembaga dan menerima upah jasa atas hal-hal yang telah dikerjakan dalam rangka memenuhi tujuan perusahaan. A. Tenaga kerja berdasarkan kegiatan departemen. 1. Tenaga kerja pada departemen produksi adalah pekerja yang bekerja pada bagian produksi yang terdiri atas tenaga kerja langsung dan tidak langsung. 2. Tenaga kerja pada departemen non-produksi yaitu unsur tenaga kerja bagian pemasaran dan administrasi umum. B. Tenaga kerja berdasarkan keterkaitannya dengan produk. Tenaga kerja juga dapat dibagi berdasarkan keterkaitannya dengan produksi secara langsung. 1. Tenaga kerja langsung, yaitu semua tenaga kerja yang berkontribusi secara langsung dalam pemrosesan produk jadi. 2. Tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap proses produksi. 3. Biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead. Biaya produksi tidak langsung adalah semua biaya produksi yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas produksi. A. Biaya bahan pendukung. Biaya bahan pendukung adalah biaya yang terkait dengan bahan yang dibutuhkan dalam pemrosesan produk, tetapi penggunaannya sangat kecil untuk diperhitungkan secara langsung sebagai bagian dari harga produk. B. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya kerja tidak langsung adalah upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang secara fisik tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pemrosesan produk. C. Biaya reparasi dan pemeliharaan aktivitas tetap. Biaya reparasi dan pemeliharaan aktivitas tetap adalah biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin, gedung, tempat produksi, dan peralatan produksi lainnya. D. Biaya penyusutan aset tetap. Biaya penyusutan aset tetap adalah biaya penyusutan nilai gedung, mesin, perkakas, laboratorium, peralatan kerja, dan peralatan yang digunakan untuk produksi. E. Biaya yang timbul karena penggunaan jasa pihak lain. Biaya yang timbul karena penggunaan biaya jasa lain meliputi biaya listrik, bagian pabrik, biaya sewa tempat produksi. F. Biaya yang terjadi di departemen pendukung. Biaya yang terjadi di departemen pendukung meliputi biaya tenaga kerja tak langsung dan semua biaya produksi tidak langsung lainnya. 4. Menghitung biaya produksi usaha bidang teknologi, manufaktur, dan rekayasa. A. Biaya produksi usaha bidang teknik pemesinan. B. Biaya produksi usaha bidang teknik pengelasan dan fabrikasi logam.